Kalau panjenengan itu cinta, pasti nggak pengen panjenengan itu pengen memiliki yang panjenengan cintai. Padahal ya cinta itu tidak harus memiliki. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamadzatish syayatin. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jama'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi biqadari azamatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Sebelumnya mari kita sama-sama memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, keluarga kita, karib kerabat kita, dan siapapun yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Hayya ala qiraatul furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah, kita sudah ada di awal Zulhijjah yang pada tahun ini tidak hanya berkorban hewan, tapi tahun ini banyak sekali yang calon haji berkorban perasaan, khususnya yang pengen puroda nggak jadi berangkat. Ya, hakikat daripada itu semuanya, ya alhamdulillah, tidak menjadi sesuatu hal yang tidak baik juga. Ini alhamdulillah ada saudara kita, ada keluarga kita yang akan menikah dan tidak merupakan suatu ketidakbaikan, kita turut mendoakan, yaitu Kak Ananda Kevin Asil Fadillah, putra Bapak dan Ibu Ahmad Suhartono, dengan calon Hajah Ilyas Salsabila. Semoga Allah benar-benar menikahkan dan mengawinkan, menyatukan visi misi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Hayya ala qiraatin furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma 'allif baina qalbayhima kama 'allafta sayyidina Adam wa Hawa wa 'allif baina qalbayhima kama 'allafta sayyidina Muhammadin wa Khadijah kubra innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana tahhir sam'ahuma wa tahhir basarahuma wa tahhir afidatahuma wa tahhir afkarahuma kama taharta jami'an nabiyina innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammad khairul khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap kali memasuki bulan kurban, kita ini diulang-ulang dengan permasalahan. Yang permasalahan itu sebenarnya habis setelah penyembelihan kurban. Tapi kalau waktu mau nyembelih kurban, masalah itu datang lagi. Sudah bertahun-tahun dan itu aja masalahnya. Padahal sebenarnya kaitan dengan kok kemudian 10 Zulhijjah ada yang namanya udhiyah ataupun Idul Adha. Nah, Idul Adha ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau dalam tinjauan fikih, udhiyah ini bahasanya zabihah ataupun penyembelihan. Tapi disebut perayaan dalam rangka menyembelih. Tapi sebenarnya kaitannya ini adalah yang dipelopori oleh Nabi Yuna Adam. Kalau tidak ada rentetan haji yang di Arafah, maka mungkin nggak terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena 10 Zulhijjah itu lebih familiar hari raya kurban. Kira-kira kurban apakah orang Indonesia itu mengambil dari peristiwa Nabi Adam alaihi salam ketika mengajarkan pengorbanan ini kepada anak-anaknya. Sedangkan yang akan kita hadapi besok tanggal 10 Zulhijjah, kita ini sedang napak tilas dari Nabi Adam apa Nabi Ibrahim. Karena sementara ini kita belum pernah dengar toh ketika khutbah 10 Zulhijjah atau Idul Adha itu nyeritain Nabi Adam. Karena kita ngomong korban. Maka kita lihat dulu peristiwa ataupun terjadinya hari raya kurban itu kira-kira ini diilustrasi ataupun kita dapat mengatakan hari raya kurban itu kira-kira dari mana? Maka di surat 5 ayat 27 aslinya kalau kita ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad innamal a'malu binniyat, berarti ya kita harus tahu goal dan tujuan niat kita berkorban apa. Nah, sementara ini kita ini kalau berkorban niatnya apa? Niatnya berkorban kan? Monggo.
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأكلن قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Aslinya itu korban apa kurban? Ketika sementara ini kita ini ketika nulis nggak tahu di sini ada pamfletnya nggak? Itu korban apa kurban? Kalau kurban berarti bahwa sebenarnya adalah kita ini diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ada kata-kata at-taqarrub ilallah. Tetapi kenapa penerjemah dan banyak panjenengan buka dalam Al-Quran itu mempersembahkan, berarti harus ada yang dipersembahkan. Kalau kita ketika sembahyang mempersembahkan atau minta persembahan, harusnya ada yang kita persembahkan. Secara etimologi, secara original bahasa, bahwa qarraba itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti kita ya niatnya untuk mendekatkan diri, jangan yang lain. Nah, sementara ini ketika kalau kita ini berkorban kan banyak tuh yang pengen tunggangan, terus apa lagi? Ya kan koroba ini, makanya ini beda. Makanya kalau posisi daripada korban itu sudah mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Dan nanti ketika Nabi Ibrahim, ya, itu korelasinya di mana? Hubungannya antara Nabi Adam sama kemudian ketika peristiwa Nabi Ibrahim dan anak-anaknya. Kita renungi kembali. Ada enggak selama ini ketika kita mengorbankan ataupun menyembelih kurban itu dalam rangka mendekatkan diri di dalam hati akal pikiran kita, ataupun yaitu tadi kita lebih tidak pengen dekat sama Allah, tetapi justru kita ini pengen dekatnya dengan fasilitas yang diberikan Allah. Kira-kira lebih unlimited mana fasilitas yang diberikan oleh Allah dengan panjenengan dekat banget sama Allah?
Tapi kebanyakan kita milih mana? Ya, fasilitas. Loh, ini berarti nggak pernah ketika ada kata-kata kurban, dan kita nggak pernah sama sekali ketika khutbah Idul Adha ini nerangin ataupun menggambarkan tentang Nabi Adam alaihissalam. Maka kenapa ada rentetan haji? Maka kenapa terus kemudian ada Arafah? Karena nanti kita tanggal 9 kita akan berpuasa Arafah. Puasa Arafah itu apa, Bu? Sementara ini informasi yang masuk. Karena kalau di sana ya bakul es krim itu kalau Arafah itu nulisnya tidak pakai tak marbutoh tapi pakai hak yang disambung. Puasa itu artinya apa sih? Kalau dalam bahasa Arab soma itu artinya ngeker dalam bahasa Jerman, kemudian bahasa Jawanya itu panjenengan benar-benar tamasuk memegang daripada Arafah itu. Nabi Adam ketika itu belum tahu dirinya. Maka kemudian Nabi Adam itu taunya gara-gara wukuf. Maka wukuf itu di Arafah. Wukuf itu adalah berhenti sejenak sehingga dia tahu dirinya. Jadi ketika, mohon maaf, kalau kita ini berkorban, mau kambing, mau sapi, kalau kita tahu diri, kira-kira tambah seneng, tambah bangga, apa tambah dia melihat dirinya rendah? Iya kan? Waduh, nggak ada apa-apanya nih yang gue persembahkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kita lihat nih, kenapa terus kemudian muncul Arafah? Maka sampai dalam statement Nabi Muhammad SAW, man arafa nafsahu arafa rabbah. Maka disebut al-arif billah. Ayo, arif billah ataupun ma'rifatullah itu kebanyakan informasi yang masuk itu apa? Kenal, apa deket, apa ngerti? Nah, kenal. Karena kadang-kadang suami istri itu belum tentu kenal masing-masing. Kenal lo ya, ngerti lo ya. Kadang-kadang nyun sewu, para bapak-bapak ini malah justru nggak ngerti istrinya. Sebaliknya, ngerti lo ya maksudnya. Makanya kenapa di dalam falsafah karuhun kita, mbah-mbah kita itu ada weruh, ada ngerti, ada wicaksono, ada waskito. Dalam perkawinan sebenarnya ini yang harus dikawinkan. Maka kita lihat nih, orang ketika tahu dirinya itu diawali dengan ketidaktahuan. Orang ini lupa diri gara-gara dia tidak tahu dirinya. Maka di surat 7 ayat 20 sampai 23 muncullah yang namanya ya,
godaan ataupun bisikan. Monggo Den. فوسوس لهما الشيطان ليبدلهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إما أن تكونا ملكين أو تكونا من الظالمين. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu Allahnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarang dari mendekat pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Nah, bisikannya Nabi Adam ini ya, supaya memakan itu tadi, nggak mendekati. Kenapa? Kalau kamu mendekati, jadilah kamu akan kekal di dalam surga. Tapi dilarang sama Allah. Berarti salahnya Nabi Adam itu di mana? Ya cuman ini aja. Ya kan? Kemudian setelah itu kurang yakin sampai akhirnya setan menegaskan bahwa aku itu cuman mau nasihati kamu aja. Lanjut. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Artinya, dan dia setan bersumpah pada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu. nah kan, gak kerasa lek dinasihati ngomong ini tiba-tiba leng. Dan kebanyakan gitu. Kalau kita ngelihat di dunia medsos dulu para artis itu kan beloknya gara-gara dinasihati. Sampai saya lihat loh terulang lagi KDM istrinya. Kan gara-gara nasihat itu. Loh, ini kan akhirnya kesadaran diri itu muncul dari mbah kita yaitu Nabi Adam. Lanjut nih. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya Allah-Allahnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ada buah kayu itu, ada pohon kayu itu. Ya. Padahal secara original bahasa ini adalah pohon. Jadi yang tidak boleh mendekati itu pohon. Maka di dalam Taurat pohon itu adalah pohon pengetahuan tentang yang hak dan yang batil.
sehingga tahu mana yang benar, mana yang nggak boleh gitu. Terus akhirnya dari bisikan setan bahwa Allah tidak melarangmu, tetapi Allah itu nggak mau kamu kekal di dalam surga. Akhirnya Nabi Adam pengen kekal di dalam surga. Bener, ngelanggar aturan Allah jangan mendekat. Akhirnya setelah merasai gitu, buah pohon kayu itu akhirnya apa rasanya? Akhirnya buah dari keinginan Nabi Adam untuk supaya jadi malaikat dan kekal di dalam surga, akhirnya nyesel. Lanjut 2-3-nya. Nah, inilah yang disebut proses wukuf. Makanya Nabi Adam itu dipertemukan, konon suatu riwayat dipertemukan di Jabal Rahmah. Setelah apa? Setelah tahu dirinya. Lanjut. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Panjenengan itu dan kita bisa tahu kesalahan kita itu dari mana? Dari renung, dari melihat apa yang telah kita perbuat. Makanya panjenengan itu ketika haji, jadi saya masih ingat ketika haji 2018, saya itu nggak di tempat maktab saya, Bu. Saya keliling mulai dari Cina, kemudian Jepang, kemudian ini, dan itu beda-beda semuanya. Jadi ketika wukuf itu ada yang berselawat, selawatnya macam-macam. Yang Cina selawatnya itu lagunya kayak Drunker Master. Waktu itu saya lupa kenapa nggak ngerekam. Jadi keliling saja. Diawali dari itu. Kenapa ini qala rabbana dzalamna anfusana? Itu terus kemudian kita anggap bahwa ini adalah munajat permintaan. Ini munajat iya, tapi kalau permintaan enggak. Ya Allah, aku ini menganiaya diriku sendiri. Berarti kita ini tahu. Tahu apa? Diri. Mengkaji diri gitu loh. Muhasabah diri. Lah kita kan enggak selama ini Rabbana dzalamna anfusana. Jenengan aminin dah. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Loh kita amini. Amin. Padahal ini Nabi Adam dalam rangka wukuf merenungi diri apa yang terjadi. Kenapa Nabi Adam khawatir? Lanjut dan coba. Wa illam takfir lana. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Kekhawatiran Nabi Adam, tapi khawatirnya ini setelah tahu karena introspeksi diri. Muncullah itu kemudian wukufnya di situ. Nah, sementara ini kalau di wukuf, kalau saya keliling gitu, itu pada ngajuin proposal. Proposal titipan, proposal
Ya nggak apa-apa sih gitu loh. Tapi wukuf itu berhenti sejenak dalam rangka mengkaji diri apa yang telah diperbuat, sehingga disebut al-hajju Arafah. Maka orang sakit pun Bapak Ibu, mohon maaf, datang jamaah haji sampai sana sakit, belum nggak apa-apa. Ya enggak umroh, ya cuma dibadalin. Tapi ketika tanggal 9 itu semua yang sakit, yang sekarat semuanya dibawa. Pas zuhur, kalau yang sekarat paling 5 menit, 2 menit baru dibawa lagi ke. Yang penting harus sampai kepada Arafah. Maksudnya adalah haji itu menuju kepada Allah, yang intinya kalau panjenengan sampai kepada Allah akhirnya tahu diri sendiri. Semuanya sebenarnya itu. Maka tadi kalau Allah Subhanahu wa taala termasuk kurban dari anak-anak Adam yang diterima kambing yang besar, apa kambingnya Qabil yang bunuh Qabil ya? Itu yang diterima kambingnya Qabil atau kambingnya Habil? Enggak. Yang diterima itu kurbannya yang bertakwa. Ini bukan masalah besar dan tidaknya loh. Karena nanti kalau besar dan tidaknya, mohon maaf, akhirnya malah lupa diri. Ayo kalau nggak percaya, jenengan beli sendiri terus kemudian ketemu di tengah jalan sama temen yang harganya sama, ketepatan gonin jenengan itu agak gede. Di situ akhirnya terjadi nggak perdebatan. Wah, iki lho 2,5 gunaku gede. Padahal Allah Subhanahu wa taala kalau di peristiwanya Adam itu yang diterima adalah ketakwaannya. Akhirnya muncul peristiwa penyembelihan. Ini beda. Karena memang yang disembelih itu adalah anaknya, bukan kambingnya. Berarti kalau yang disembelih anak panjenengan sama anak, itu biasanya yang terjadi apa? Kalau masih kecil panjenengan seneng, saya gede gregetne. Nggak perlu disembelih yang gregetne. Hilang jelas biar. Tetapi ketika masih kecil ini muncul kecintaan. Kenapa yang dites itu Nabi Ibrahim? Kok bukan Nabi Adam? Karena peristiwanya beda Bapak Ibu. Karena Nabi Ibrahim itu, gini aja lah ilustrasinya. Panjenengan punya menantu atau punya anak nikah, gitu, nggak sampai 1 bulan kemudian anak panjenengan atau panjenengan punya cucu. Dengan yang 20 tahun panjenengan ataupun menikah 20 tahun nggak dikasih turunan. Kira-kira kecondongan dan mohon maaf sewenangnya itu yang nikah langsung dikasih anak apa 20 tahun baru dikasih anak? 20 tahun dikasih anak. Maka kecintaannya akan muncul, tapi Allah takut anaknya jadi pengganti Allah Subhanahu wa taala atau tandingan Allah Subhanahu, karena ternyata dulu sebelum nubuah itu ada orang yang punya anak, ketika sebelum punya anak dia mengatakan bersyukur, tapi setelah setelah diberi anak, anaknya jadi Tuhan gara-gara cinta.
Kita ini mohon maaf Bapak Ibu panjenengan tadi ketika pergi ke Masjid Nurul Iman, ada nggak dasar cinta kepada Allah? Engko wedine goro-goro peringatan, ayo awakmu gak sholat subuh tak bendu, jangan-jangan gara-gara itu. Kira-kira kebanyakan ini yang mana nih? Gara-gara cinta, apa gara-gara, gitu? Gara-gara emeng-emeng balasan, apa gara-gara peringatan ini? Karena memang yang disinggung itu adalah kecintaan. Karena ada Pak di surat 7 ayat 189, ini ada orang punya anak sebelum ketika masih hamil, itu dia pengen dikasih anak sempurna untuk bersyukur. Ternyata setelah dikasih anak, anaknya jadi tandingan Allah. Sampai mohon maaf, antara anak dan ibu ibu disaweneni dioneni karo anake gara-gara ibunya Mbah Utine nyeneni putune. Ibu cilik yo dilele. Karena apa? Karena dia menjadikan anaknya sebagai Tuhan. Sampai sama ibunya saja mengangkat suaranya gara-gara seorang nenek, gara-gara iki sing putu iki. Ya kalau tahu dia kenal sama Tuhan, nggak mungkin akan nyentak ibuke. Tapi sudah berubah. Lanjut deh. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاkirin. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya, seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberikan anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, ini sebelum punya. Ternyata setelah dikasih anak kebalik. Lanjut. 190-nya. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ngerti? Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya dijadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka bersekutu. Loh, ternyata setelah jadi anak, justru anak itu dijadikan Tuhan. Wah, ini Nabi Ibrahim udah lama nggak punya anak, dikasih anak, berpeluang nggak untuk cintanya kepada anaknya melebihi cintanya kepada Allah, maka diuji. Nggak usah jauh-jauh, pengalaman pribadi semua. Pernah nggak panjenengan itu agak benturan, agak gesekan sama pasangan goro-goro anak jenengan, sing sitok mbelo iki, sing sitok mbelo iki?
Iya, gara-gara nggak tahu manajemen ini. Sama-sama yang satu karena cintanya condongnya neng anak lanang, ketika anak lanang diseneni karo ibuke, lho jenengan jadi gara-gara apa? Gara-gara sudah menjadi tuan. Wong sama tetangga aja nggak boleh tengkar, lho ini sama pasangan kok tengkar? Ini kan sebenarnya manajemen setan. Dan memang setannya itu kalau nggak lewat orang tuanya harta, kalau nggak ya anak. Jadi sesuai dengan SOP Allah yang diberikan. Nah, akhirnya ketika Nabi Ibrahim alaihi salam di surat ke-37 As-Saff, surat ke-37 ayat 99. Monggo. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhan dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Makanya kemudian panjenengan ketika di Al-Fatihah sholat itu ihdina. Jadi menghadap Allah dalam rangka apa? Kalau kita kan beda. Kalau kita ini ke sini loh berarti dapat petunjuk. Padahal ke sini itu supaya dapat petunjuk. Lanjut. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah padaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Lanjut. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Oh. Soleh tapi habis itu sabar. Karena selama ini ketika soleh itu sabarnya nggak ada sama sekali. Yang ada baik, bener nggak? Baik. Dikasihlah anak yang sabar. Dengan sekian waktu Nabi Ibrahim tidak mempunyai. Mempunyai itu sama dengan memiliki. Maka kalau dalam disiplin ilmu, syirik itu ada dua. Syirkur rububiyah tentang aturan Tuhan, tentang norma Allah, tentang ADART-nya. Yang kedua, uluhiyah. Maka anak itu bisa menjadi Tuhan gara-gara cinta. Cinta, kalau panjenengan itu cinta, pasti nggak pengen panjenengan itu pengen memiliki yang panjenengan cintai. Padahal ya cinta itu tidak harus memiliki. Maka disinggung Bapak Ibu di surat Al-Baqarah 165. Cinta kita ini sama aja disinggung loh sama Allah. Nanti supaya kita ini tahu, nanti tanggal 9 itu sebenarnya hakikatnya panjenengan itu sedang menyembelih apa? Nah, monggo. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Artinya
Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah. Menyembah tandingan. Lu berarti pokoknya selain Allah. Lanjut. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti sama nggak? Sama aja nggak boleh. Apalagi lebih. Tapi orang-orang yang beriman, lanjut. Ada orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Amat sangat cinta kepada Allah. Jadi yang cinta siapa? Tapi kira-kira cinta kita kepada Allah murni nggak? Ibu-ibu mohon maaf nih, ketika pernikahan kemarin, kok pernikahan pasangan jenengan nggak murni, cuman goro-goro panjenengan itu nyuwun sewu, anak daripada tuan tanah, kira-kira jenengan mencak-mencak apa enggak? Wah, asem. Karena ketidakmurnian. Kita ini mohon maaf, sampai Nabi Muhammad SAW itu berstatement, Allah itu kalau cinta kepada hambanya maka dia akan mengujinya. Tapi sementara ini panjenengan kalau diuji sama Allah, mohon maaf, seneng apa sambat, apa ngeluh, apa curhat? Loh, cari ini cinta. Tapi kita nolak. Justru kalau dikasih kebaikan merasa dicintai oleh Allah. Lah iya, padahal kan mohon maaf koyok jenengan neng anak. Bu, aku tak menek ya. Ojo le. Bu ngene. Ojo le, karena sebelin jenengan. Ayo kono. Kan dilulu iku asline. Ya karena memang ada ujian Allah itu, ada ujian kebaikan dan keburukan. Nah, di sini loh Bapak Ibu, ketika panjenengan cinta, semua itu mohon maaf, cinta itu dari pendengaran, penglihatan, dari pandangan, dan biasanya cinta cara dianggap ya. Semuanya yang ada di manusia atau kebanyakan yang ada di manusia itu pengen memiliki kecintaan yang dia ingini. Oh, ternyata yang paling bahaya itu adalah syirik kepemilikan. Sampai kita ini ngomong ini titipan dari Allah, diambil dari Allah, nesu. Oh ini karena apa? Kita sudah merasa memiliki. Akhirnya cinta. Maka yang harus diwaspadai adalah di surat 3 ayat 14. Ini diawali dari Nabi Ibrahim itu karena Nabi Ibrahim itu pengen punya anak. Seantero dan kita semuanya kalau nikah itu pengennya apa? Ya dua anak. Monggo. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Artinya dijadikan indah pada pandangan manusia
kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Kecintaan apa-apa yang diingini. Berarti cinta itu goro-goro keinginan, apa keinginan goro-goro cinta? Karena ini semuanya keinginan manusia. Nggak laki-laki, nggak perempuan. Itu biasanya kalau sudah gede SMA dan sebagainya, yang perempuan ya pengen laki, yang laki pengen dijadikan indah pada, yo indah. Nikah itu ya sakwulan indah. Coba setahun, orang tahun, lek PDKT no yo ai, sai, bareng sakwulan, rong wulan, wis lek nyeluk dul. Ya ini gara-gara dijadikan indah. Bukan indah beneran, Bu. Nyuwun sewu, berarti indah itu adanya di objek apa di subjek? Ini sebenarnya yang indah bukan ini. Yang indah itu di sini. Jadi nanti kalau melihat jenengan, oh nggak usah melok-melok uang, pas ndelok sapi ini gawedi, wah indah. Orang yang kono indah itu ini. Di kepala kita masing-masing. Anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas ini semua keinginan manusia, bukan keinginan Allah. Ini loh yang disebut syirik kepemilikan. Maka kalau nggak percaya panjenengan, nanti ke cucu panjenengan berikan sesuatu sehingga cucu panjenengan merasa memiliki suatu tersebut, habis itu panjenengan ambil, nangis bol. Karena dia sudah merasa memiliki. Baru sama Allah dites Nabi Ibrahim di surat 37 ayat 101, 102 sampai 108. Tadi kan 101 sudah belum tadi? Coba 101-nya ada. Nah, ini dengan anak yang sabar. Lanjut 102-nya. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih. Tahan, jadi menyembelih apa berkorban? Menyembelih kepemilikan, menyembelih kecintaan yang kita miliki. Nah, pertanyaannya, ayat ini kira-kira untuk Nabi Ibrahim apa untuk anaknya Ibrahim? Semuanya sih. Karena sementara ini kita ini mempunyai pemikiran, mempunyai persepsi bahwa yang korban itu adalah orang yang sudah kerja. Akhirnya anak ayat ini khusus manusia yang sudah bekerja, yang belum bekerja enggak. Padahal Allah menurunkan ayat itu untuk manusia apa untuk orang yang sudah kerja? Emang kalau nggak kerja, kalau belum kerja bukan manusia? Karena setiap manusia itu mempunyai kecintaan.
Maka diajarin suruh nyembelih supaya kecintaannya itu tidak menjadikan tandingan-tandingan Tuhan. Ayo kalau nggak percaya, panjenengan beliin sesuatu yang disenangi, pas dolanan terus kemudian panjenengan suruh, ayo ibunya kalau nggak dibentak. Karena apa? Tuhannya sedang itu, gitu deh. Makanya setelah itu Nabi Ibrahim itu bermimpi niki nyuwun sewu. Mohon maaf, Nabi Ibrahim nggih bingung mas ampun. Loh, kula niki ya Allah nyuwun dumateng panjenengan minta kepada Engkau ya Allah untuk Engkau memberi anak. Loh, sekarang kok panjenengan suruh nyembelih. Kinten-kinten bingung loh mboten? Bingung. Tapi Ibrahim nantinya tahu kenapa. Karena ternyata ini test case dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga boleh yang paling terpenting itu adalah yang sama kecintaanmu gitu. Ya waktu itu Nabi Ibrahim itu menjadi seorang peternak. Lek peternak biasane sing saweneng iku lek nyapa Dan? Jenengan duwe sapi. Tukune seneng ora? Seneng. Saweneng maneh kemudian lek sapine mana? Lek wis mana mohon maaf, coba iki lho kayak wong sing butuh ngono. Ojo to. Iku sing cinta iku asline gak dudu ning mboke gitu lho. Sama Pak, ketika orang maru, kalau bahasa sini apa? Maru itu. Pokoknya angon terus mulai hasil 2. Ketika mbok-mbokan datang itu nggak ada masalah. Coba lahir sitok, sing duwe yang punya kambing atau yang ngingu gini, enak, sing ngingu aku. Terus separuh, akhirnya dijual garus, yang penting pokoknya dijual. Gara-gara apa? Ya cinta terhadap anak itu. Dan yang paling sulit itu kalau kita sudah merasa memiliki, itu lek nyembelih angel Pak. Nah sekarang pertanyaannya, anak itu, setiap anak ketika sudah ada pengetahuan, pasti nggak ada sesuatu yang merasa dia miliki, akhirnya dia mencintai apa yang dia miliki. Itu loh Bu yang harus disembelih. Berarti ayat ini untuk semua. Ayo nanti bedakan ya antara, ini masalahnya saya rasa. Jadi saya MI itu Bu termasuk penggembala kambing. Nggak tahu dulu bapak itu kok nukokne kambing. Setiap pagi ngeluarin, terus kemudian pulang sekolah kentang-kentang jam 12. Iku suruh gembala di perkebunan tebu. Pulang-pulang lo kadang-kadang sudah jam 5. Ada. Ini saya merasa memiliki, walaupun itu bukan punyaan saya. Jadi ketika dijual gara-gara saya sudah seneng karena nyeneng nih Bu. Anaknya itu laki-laki gowedek, terus kemudian ketika saya panggil itu langsung duak-duak. Iku seneng, didol nangis kaya wong arep ditawari rabi dan dijodhokne. Nangis ning pojok senggukan. Jadi pada waktu itu dijual. Oh berarti disinilah kemudian kepemilikan ini lebih tergores hatinya ketika kepemilikan ini sembelih. Kecintaan ini disembelih. Maka berarti anak harus nggak nyembelih kecintaannya. Ya itu Bu, jangan
Langsung besok kurban dibeliin. Nah, iki kurbanmu yo jelas siap. No. Coba kalau misalkan dia ngingu, panjenengan belikan mulai dari kecil terus panjenengan nimingi, nah iki ngunen. Engko lek wis gedhi tukokno. Misale apa sing mbok senengi. Pas datang waktunya Idul Adha, panjenengan ngomong, ini percakapan ini akan terjadi nih. Cuk, nah kan ini waktunya jual, tapi besok itu Idul Adha. Gimana lek kambingmu ini disembelih aja untuk kurban, wes. Lari di kamar langsung, brokmu jari ini, saya ngingu disuruh beliin apa yang saya sukai, sama ibunya dipotong, disembelih. Kira-kira terjadi nggak perdebatan batin? Maka bagaimana caranya untuk didik anak bisa nyembelih mulai dari ini? Ya panjenengan kasih dulu supaya mempunyai rasa memiliki dan mencintai, baru nyembelih. Dan anak sekarang itu merasa memiliki sesuatu kapan? Yang belum kerja. Setiap hari. Karena dia setiap hari merasa memiliki penghasilan, yaitu uang saku. Ayo kalau nggak percaya, kok panjenengan terbiasa karena dia sudah merasa setiap hari 20.000 utawa 10.000. Coba sembelihan 5.000, protes enggak? Protes. Karena dia sudah merasa memiliki. Inilah kemudian Nabi Ibrahim dites sama Allah. Lanjut. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran kedua. Sabar itu tidak bisa dikondisiin, karena ternyata sabar itu adalah balasan deposit kebaikan hamba Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia wahai Ibrahim. Lanjut. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami telah membenarkan mimpimu itu. Sesungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inilah Bapak Ibu metode bagaimana seorang orang tua sama anaknya. Kalau kita ini kebanyakan ngomongin, tapi kalau Nabi Ibrahim ngajak ngomong lerene oleh, aku ngimpi piye menurutmu? Jenengan kira-kira begitu, piye menurutmu? Apa? Kowe kudu ngene. Kebanyakan kowe kudu ngene. Padahal Nabi Ibrahim, ya apa menurutmu Satu itu berarti najil muhsinin, berarti orang-orang yang mohon maaf membenarkan karena kesabaran itu akibat atau sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Lanjut. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Tahan, Allah bilang, kamu sudah membenarkan mimpimu. Asline iki jenengan atau awakmu tak uji, kamu itu tak uji nih, tak tes. Ternyata kamu membenarkan. Wes gak apa-apa him, gitu. Lanjut. Wa fadainahu bidzikrin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Akhirnya di mana-mana, ya, wujudnya penyembelihan itu adalah hewan. Oh, nggak ada ekornya kok. Bidzikrin itu artinya dengan
sembelihan. Ekornya nggak ada, Pak. Azim yang besar, A, B, C, D. Seorang anak ketika uang sakunya itu 10.000, panjenengan potong 5.000 bagi anak, gede nggak? Gede. Anak uang sakunya 5.000, panjenengan potong 1.000, menurut anak gede nggak? Gede. Jadi ketika anak-anak terus kemudian panjenengan ajari ya dari tangannya sendiri, karena dia sudah merasa memiliki setiap hari 5.000. Nah, ini disembelih 1.000. Tapi ya ini sulit, Pak. Ini yang mohon maaf, yang masih punya anak di sekolah, kemarin ada proposal korban nggak? Yang berarti yang korban anaknya apa bapaknya? Harusnya loh, maka di pondok saya ini, Bu, saya haramkan untuk minta mulai dari awal tahun itu, saya sistem anak-anak harus menyembelih uang sakunya setiap hari. Tapi yang paling sulit guru-gurunya ngumpulin kericik. Lah bener, Pak. Sampai saat ini, dan saya tidak pernah merasa gengsi izin, enggak. Memang kesanggupan anak untuk nyembelih segitu. Dapat kambing yo kambing. Misalkan dapatnya cuman ayam, yo kakak takon tuku ayam. Tapi ojo ngomong karena kenapa Bapak Ibu? Cuman hanya kita ngajari anak. Paling sulit dan paling berat itu nyembelih kecintaan yang kita miliki. Wes gak cinta nyok. Enggak. Ayo kalau nggak percaya anak ini cucu kita dolanan wis bosen, gitu. Jenengan kayak nih, wis bu kayak nih. Coba yang masih disenengi, enggak tengkar. Disinilah Pak yang disebut bikin sembelihan besar ini loh. Karena setiap orang ini ada sembelihan kecil karena kemampuannya kecil. Tapi yang mampu, ya mohon maaf, yang harga misalkan 50 jutaan, tapi dikasih sama Allah, dia em-eman. Kecil nggak? Kecil. Tapi tukang beca. Akhirnya mohon maaf bisanya beli kambing sing apa kacang. Menurut jenengan kecil nggak? Kecil. Menurut tukang becak lho iki gedhi rek. Berat karena ini loh yang disebut bikin alim. Ora goro-goro, mohon maaf kemarin di TV itu ada yang 1 ton. Gede. Iki menurut awake dhewe menurut Tuhan. Kok tak kaya triliunan kurbane. Kecil, Pak. Dibikin adim itu maksudnya kecintaan yang benar-benar gede banget sehingga sulit untuk disembelih. Akhirnya, mohon maaf nih, kita ini setiap hari berpeluang enggak untuk muncul kecintaan yang kita miliki? Maka berarti nyembelihnya apa? Cintanya setiap saat. Lanjut. Wa tarakna 'alaihi bil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim ujian yang baik di kalangan orang-orang yang beriman. Maka dibuat sebagai apa? Reminding system. Lali Idul Adha, nyembelih. Gitu. Lanjut. Salamun ala Ibrahim. Yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim.
Jadi kesejahteraan kapan didapat? Kalau panjenengan mampu menyembelih kecintaan yang dimiliki, wingko ge enek kuciwone. Panjenengan tuh kalau kehilangan sesuatu yang mohon maaf, panjenengan seneng banget, wis talah stres bu. Enggak usah jauh-jauh. Jadi ada keluarga saya itu seneng sama kucing, sampai kucing hilang itu opname. Baru kucing padahal Pak, mohon maaf. Ini bukan masalah objeknya, tapi kecintaan itu ada di sini karena dia menganggap indah. Ya kan? Loh, berarti sebenarnya gede itu adanya di pikiran kita ketika kita mencintainya. Maka disinggung sama Allah, iki gak perkara itu mau ya, karena mohon maaf, gede cilik itu kadang-kadang ya jadi musuhan lenek panitia itu. Gara-gara yang satu dibeliin panitia, gara-gara yang satu beli sendiri, harganya yang beli sendiri 25 juta, ya tak? Gede, yang dibeliin panitia itu 30 juta, kok lebih? Mesti setane moro. Ngono kuwi lho lek ditukokne panitia. Wes, lah itu terjadi lagi enggak? Padahal sudah lama lah. Ya diputer-puter ngono ae, Dan. Makanya disinggung sama Allah di surat 27 Al-Hajj 22 ayat 34 sampai 37. Jadi wong lek murni ku alah wis kono. Ora usah ndelok barange napa. Oh ngono. Lanjut. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatin an'am. Wa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserahlah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Lanjut. Alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Konsepnya ini kan. Lanjut. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawab. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Artinya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu beroleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. nah kita kembali.
banting dulu baru disembelih. Makanya akeh wong ketika setelah Idul Adha itu darah tinggi karena sapinya stres. Akhirnya dagingnya melok stres karena pasti Pak tensinya tinggi. Makanya mau merobohkan sapi atau hewan jangan berisik. Kita kan wow lah sing arep beleh ya tensine dhuwur apa meneh sing digeblakne. Lanjut ini nyuwun sewu Pak ya, saya sebelum tahu ini kalau di pondok ada kurban saya ini mesti pesan kakinya. Setelah tahu ini wah iki mau lek arek-arek njegale rawame ora karo-karuan lah iki wedhuse ora stres wis gak wis. Takut kalau ketika disembelih itu tensinya tinggi. Lanjut. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan dari makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan perlu tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Lanjut. Karena kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Lanjut. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai kejiwaan. Loh, lanjut. Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi semuanya dalam rangka menyembelih kecintaan terhadap apa yang kita miliki sehingga nanti anak cucu kita dan seluruh keturunannya itu mampu untuk menyembelih kecintaan yang dia miliki untuk menjadi berhala-berhala di rumah masing-masing. Maka waspada dengan bisikan setan yang menjadikan apa yang kita miliki itu menjadi tandingan-tandingan Allah, sehingga benar-benar sebenarnya penyembelihan ini dalam rangka pensucian jiwa. Maka wa nafsi wa ma sawaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Penyembelihan apa yang kita cintai dari apa yang kita miliki ini dalam processing, dalam rangka mensucikan jiwa kita dari kemusyrikan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan karena sudah jam 6. Maka sama-sama yuk kita munajat kepada Allah. Semoga kita, anak cucu kita dan seluruh keturunan daripada anak cucu kita menjadi hamba Allah yang mudah banget untuk menyembelih kecintaan yang kita miliki. Ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayal akhiratul furqan. Al-Fatihah. Ya Allah ya Rabb, sucikanlah pendengaran kami, pendengaran anak cucu kami dan seluruh keturunannya ya Allah, sebagaimana kesucian yang telah Engkau berikan kepada para nabi wa bil husnati sa'isa. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kesemangatanmu ya Allah, berikanlah kesabaranmu ya Allah kepada kami, anak cucu kami dan seluruh keturunannya, sebagaimana kesabaran yang telah Engkau berikan kepada para nabi, wabil khusus kesabaran Nabi Ibrahim dan anak-anaknya dan Nabi Ayub. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Muhammad khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah lah. Saya mohon ampun kepada panjenengan semuanya. Saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, batin. Mohon maaf batin ya.